Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau di video saya sebelumnya itu tips memilih campuran atau komposisi media yang tepat untuk begonia, menyesuaikan suhu yang panas atau dingin. Kali ini saya akan memberikan informasi atau tips memilih pot dengan baik untuk begonia. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan sedikit menjelaskan bahwa tanaman begonia ini juga potnya itu menentukan daya tumbuh tanaman begonia. Nah, daya tumbuh itu maksudnya kita harus menyesuaikan pot atau wadah tanam begonianya. Nah, kalau misalkan begonianya masih berukuran kecil, kita pakainya yang ukuran kecil saja. Nah, ini udah rimbun seperti ini, saya masih tetap pakai ukuran pot yang 17 ini ya teman-teman. Yang penting permukaan potnya itu lebar. Kenapa? Nih seperti ini ya teman-teman. Ini saya akan mindahin beberapa jenis begonia, termasuk yang green waru ini ya. Green waru mau saya pindahkan. Nah, untuk begonia itu pemilihannya karena ini ya yang seperti sudah pernah saya contohkan, tekstur atau karakter akar begonia ini adalah serabut atau seperti rambut ya, halus-halus seperti ini. Jadi tidak mampu menembus atau tidak mampu berkembang ke bawah. Jadi akarnya itu tumbuhnya ke samping karena dia teksturnya serabut. Jadi kenapa saya menekankan pilihnya pot yang lebih kecil aja dulu. Terus jika sudah besar seperti ini, pemilihan potnya pilih yang permukaannya lebar karena tanaman begonia ini berbonggol ya teman-teman, berbonggol, jadi tidak harus dalam-dalam atau tidak harus menggunakan pot yang tinggi. Kecuali ini saya ada yang jenis polkadot karena ini jenis yang batang, terus akarnya juga mampu menembus ke bawah, karakter akarnya juga panjang-panjang dan besar-besar, maka dia bagus jika potnya tinggi seperti ini. Ini karena batang ya, dia nggak apa-apa kalau ditanam dalam-dalam, nggak apa-apa kalau yang jenis yang batang seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang jenis rek-rek seperti ini ya, itu akarnya serabut dan tidak butuh terlalu dalam nanamnya. Itu kenapa alasannya pemilihan pot itu yang paling utama untuk tanaman begonia itu adalah yang lebar. Jadi nanti akarnya leluasa untuk bertumbuh kembang ke samping. Karena ini seperti yang bisa teman-teman lihat, ini berbonggol, bonggolnya itu tumbuhnya ke samping, jadi miring ya teman-teman, samping miring. Jadi dia butuh pot yang ini saya pakai potnya yang kecil tapi permukaannya lebar. Nah seperti itu. Nah ini saya mau pindahin, ini saya rasa udah cukup cukup waktunya untuk dipindahkan ke pot yang paling besar. Nah ini potnya yang ukuran 20 ini ya teman-teman, yang ukuran tawon yang 20. Nah ini mau saya pindahkan sekaligus. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula, terkhususnya saya bukan bermaksud untuk mengajari, tapi di sini kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng biar kita semangatnya juga bareng-bareng. Ini jangan dicabut ya teman-teman, cukup dengan ditumplek. Nah seperti ini. Nah tuh, jadi akarnya itu hanya di permukaan atas aja ya teman-teman. Tuh
Jadi kenapa alasannya tidak membutuhkan pot yang terlalu tinggi, karena memang akar si begonia ini memang hanya di bagian-bagian atas saja, tidak mampu menembus sampai ke permukaan bawah. Jadi ini mau saya pindahin, ini sama ya, udah saya kasih puradan bawahnya. Kalau nanam begonia yang jenis rek seperti ini itu jangan terlalu dalam, teman-teman. Jadi cukup seperti ini saja. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau ada sesuatu yang masih kurang tepat saya menjelaskan atau yang masih kurang memahami, teman-teman bisa hubungin saya langsung di nomor WA yang ada di deskripsi. Nanti kalau misalkan saya sempet, saya ada waktu, nanti akan saya bales satu persatu ya teman-teman. Karena berhubung saya juga selain dari owner, seller, admin, pokoknya saya semua yang ngelola sendiri pribadi. Jadi jika slow respon mohon maaf, tapi dipastikan ketika teman-teman konsultasi akan selalu saya jawab sebisa saya atau semampu saya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, bisa teman-teman lihat itu tidak terlalu dalam ya teman-teman. Nih, jadi setang dan bonggol itu 100% tidak masuk ke dalam media tanam. Jadi sebenarnya begonia itu kalau baru tanam, kenapa butuh cagak atau butuh kayu? Karena untuk menyangga ya teman-teman. Kalau ini kan udah kuat, akarnya sudah banyak, jadi tidak butuh penyangga. Tapi kalau misalkan yang jenis-jenis seperti ini, yang baru online atau jenis-jenis yang seperti ini, itu butuh diikat dulu, dibantu dengan sanggahan kayu atau bilah, terus diikat pakai tali. Jadi kita membantu dia untuk bertumbuh kembang ke atas selama 2 mingguan. Kecuali ini udah kuat akarnya ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa, ini duk. Ini kalau misalkan teman-teman nggak punya duk, bisa pakai lumut, bisa juga pakai koko fiber. Jadi serabut kelapa yang bukan hancur tuh ya, koko fiber. Kalau ini duk, atau disebut juga sapu ijuk, ini ya yang dibuat untuk sapu. Ini kalau teman-teman semua tanya fungsinya buat apa, ini fungsinya adalah untuk topping ya. Jadi bukan kue doang yang harus ada toppingnya, tanaman juga harus ada toppingnya. Jadi biar terlihat menarik atau terlihat rapi ya teman-teman. Terus saat disiram tanamannya, media tanamnya tidak rusak. Terlebih kalau misalkan teman-teman semua punya semprotannya yang kenceng, itu kalau nggak pakai seperti ini akan rusak medianya. Jadi hampir 90% atau hampir 100% lah semua tanaman begonia saya kasih topping lapisan seperti ini. Tidak harus, sekali lagi tidak harus duk ya teman-teman, tidak harus ijuk, bisa lumut yang kayak pernah saya bikin video sebelumnya, bisa juga akar pakis, bisa juga koko fiber tuh ya. Tuh teman-teman, cantik ya. Ini green waru, ini penyilangnya juga saya nggak tahu, tapi ini hasil karya anak bangsa. Ini kalau nggak salah penyilangnya ada di Bandung kalau nggak salah. Nih, bisa komen teman-teman semua yang tahu. Nah, ini bagus ya teman-teman. Nah, ini juga mau saya pindahin nih ya teman-teman. Bonggolnya udah banyak, ini seharusnya dipisah-pisah ya biar jadi banyak, tapi saya lebih suka ke dibuat indukan. Jadi nah, ini jangan dicabut ya teman-teman.
seperti ini. Kita tambahkan tanah lagi ya teman-teman. Medianya kalau misalkan tanaman-tanaman biasanya ya teman-teman, sejenis aglo, pilo-piloan, itu medianya jangan terlalu penuh. Kalau untuk begonia ini saya sarannya penuh ya teman-teman. Jadi posisi si tanaman begonia ini di atas, jadi tidak tertimbun bonggolnya. Soalnya menurut pengalaman saya, kalau bonggolnya tertimbun itu mengalami kebusukan. Karena ini teksturnya kan berbulu, mudah untuk menyerap air, dan kadar air yang ada di tanaman begonia ini udah tinggi. Sebenarnya teman-teman, perawatan begonia ini enggak terlalu sulit, tidak seperti tanaman-tanaman jenis yang lain, apalagi miana. Kalau miana kan harus sering-sering nyiram. Nah, kalau untuk begonia ini, kalau saya sendiri tuh 2-3 hari baru siram ya teman-teman. Yang penting saat penyiraman benar-benar sampai ke bawah atau sampai ke dalam. Nah, untuk teknis penyiramannya, ini kalau baru pindah seperti ini, kita siramnya di bagian pinggir media. Kalau untuk tanaman yang sudah sebesar ini sudah boleh menggunakan media tanam yang sudah ada campuran pupuk kandangnya ataupun pupuk jenis lain. Karena dia memang sudah butuh nutrisi atau sudah butuh makan yang banyak, maka sudah layak untuk dikasih pupuk. Nah, ini ada beberapa yang nanti akan saya pindahkan. Nanti saya akan videokan setelah sudah ada di pot semua. Intinya adalah pemilihan pot pada tanaman begonia itu yang permukaan media atau permukaan potnya ini agak lebar, itu lebih baik ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu videonya. Semoga membantu untuk teman-teman pecinta begonia, terutama yang masih pemula. Lebih dan kurangnya seperti biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengajari. Di sini saya hanya sharing-sharing saja menurut apa yang saya bisa, menurut pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah, sekali lagi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support dan mendukung, dan selalu memberikan kritik yang membangun untuk channel saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.